ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Setelah itu penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang kewajiban berjamaah. Di halaman 19 dari buku panduan kata beliau, wal jama'atu ma kulli barrin wa fajirin, yani al-jum'atu wal idain. Kata beliau, berjamaah bersama setiap pemimpin yang baik maupun fajir. Bersama setiap pemimpin yang baik maupun yang fajir. Yaitu sholat Jumat dan 2 Id. Sholat Jumat dan 2 Id. Saya poinkan di sini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, makna al-jamaah. Jadi penulis di sini memasukkan makna jamaah mencakup 2 makna. Jamaah dengan 2 makna. Makna yang pertama adalah makna umum. Iya. Makna umum. Jamaah bermakna, di mana umumnya itu untuk jamaah itu ada 2 maknanya. Makna yang pertama, dia bersama dengan kebenaran. Bersama dengan kebenaran. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Nah, itulah yang dikatakan berjamaah, orang yang mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang perpecahan umat, beliau katakan kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa satu yang selamat itu? Kata beliau, al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Itu riwayat yang paling kuat di banyak riwayat. Datang dalam sebagian riwayat penafsiran lain, dan ini dihasankan oleh para ulama. Nabi berkata, hum ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka ini adalah orang yang berada di atas jalan yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Ini jamaah bermakna jemaah kebenaran. Jalannya Nabi dan para sahabat. Dan jalannya para a'immah dalam agama. Kadang disebut dengan bahasa as-sawadul a'zam. Barisan terbesar di tengah umat. Sebab dahulu itu dikatakan sawadul a'zam itu para sahabat. Ya kalau misalnya ada bikin bid'ah baru, itu dikatakan ini menyelisih sawadul a'zam, menyelisih para sahabat umat Islam. Baik, mana jemaah yang kedua, di mana umumnya jemaah bermakna umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Iya. Umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Ini datang dalam penafsiran Ibnu Jarir dan selainnya. Dan ini yang masuk di dalam banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar makna jamaah ini. Makanya ketika Hudzaifah bin Yaman mendengar dari Nabi perpecahan-perpecahan dan fitnah-fitnah yang terjadi di tengah umat, maka Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, Pama ta'muruni in adrakani dalik?" Apa yang engkau perintah kepadaku kalau saya didapati oleh hal tersebut? Kata beliau, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kata beliau, kamu berkomitmen kepada jemaah kaum muslimin dan imam mereka, maksudnya kepala negara. Jemaah kaum muslimin artinya umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Iya. Maka itu yang datang di dalam banyak riwayat. Seperti riwayat yang mengancam, wa man faraqal jama'ata qida shibrin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang berpisah dari jamaah walaupun sejengkal kemudian dia mati, maka matinya dalam mati jahiliyah. Matinya dalam mati jahiliyah. Ya. Jadi kita ini kalau misalnya seperti ini dalam sebuah negara kita dipimpin oleh kepala negara kita seorang muslim, maka kita ini sedang berjamaah namanya. Alhamdulillah.
Kita di atas jamaah. Dan itu nikmat, harus kita pahami ya, bahwa kita sedang berjamaah. Nah, kita komitmen bersama jemaah ini. Inilah yang dikatakan oleh beliau dengan makna umum ini, kata beliau, wal jama'atu ma kulli barrin wa fajir. Berjamaah bersama setiap pemimpin yang baik maupun yang buruk. Itu jemaah di mana umum, ada jemaah dengan makna khusus. Jemaah bermakna jemaah solat Jumat, solat Id. Jemaah bermakna sekelompok orang. Itu makna jemaah juga ya, tapi bermakna lebih terbatas lagi, lebih khusus. Nah, makanya ditafsirkan di sini di belakangan dari bentuknya, yakni al-jum'at wal jamaah, yaitu Jumat dan solat Id. Ya, baik. Jadi makna jemaah saya sudah terangkan. Yang kedua, kewajiban untuk bersama jamaah. Ini hadits-hadits tentang kewajiban bersama al-jamaah banyak sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Sebab ini prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar diterangkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah. Dan banyak yang menafsirkan dengan hablillah itu adalah berpegang dengan jemaah. Berpegang dengan jemaah. Iya. Kemudian telah datang juga dari Nabi SAW atau di dalam Al-Quran juga dikatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya ini jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Itu jalan jamaah namanya. Jangan kalian ikuti as-subul, jalan-jalan ini ditafsirkan oleh sebagian as-salaf sebagai bid'ah, hawa nafsu. Iya. Bid'ah, hawa nafsu. Pada ayat yang lain, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Iya, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka bergolongan-golongan, engkau Nabi Muhammad termasuk dari mereka. Kata Al-Baghawi rahimahullah, hum ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka adalah ahlul bid'ah dan ahwa. Jangan ikut sama mereka. Jelas ya? Jadi ini pendalilan-pendalilan yang menunjukkan kemestian ikut di atas jamaah. Bersama dengan jamaah, dengan dua maknanya. Jemaah bermakna jemaah kebenaran, dan jemaah bermakna umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Telah syah dari Nabi SAW dari banyak riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan mengandung gil, tidak ada hasad, dengki, tidak ada penyakit di hatinya selama 3 hal ini ada pada dirinya. Apa kata Nabi? Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, wa munasahati ulatil umur, menasihati para pemerintah, menasihati para pemerintah, berlaku tulus untuk para pemerintah. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim, komitmen di atas jamaah mereka. Iya. Komitmen di atas jemaah mereka. Ini 3 hal yang dikatakan hati itu akan bersatu di atasnya, bersih, tidak ada kedengkian. Tidak ada kedengkian. Jelas ya? Karena itu jangan tertipu dari orang-orang mengaku dirinya hatinya bagus, akhlaknya tinggi. Itu kan cerita-cerita yang biasa tuh melihat ya. Katanya akhlaknya paling tinggi. Ya, maksudnya akhlak paling tinggi itu bahasa akhlak kalau terkait dengan tarekatnya, terkait dengan pemahaman kelompoknya. Jadi kalau lihat cium tangan gurunya, terkait dengan gurunya, itu akhlaknya tinggi itu. Tapi kalau adab kepada Allah, tidak dihitung akhlak oleh mereka.
berbuat kesyirikan, melanggar dari hak-hak Allah, itu tidak dihitung akhlak. Jelas ya? Demikian pula kalau dia mencela pemerintah, meneriaki pemerintah, itu mereka anggap itu malah jihad itu. Jihad. Ini orang-orang pendusta ya, tidak ada agama, tidak ada akhlak, hanya mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia tampilkan dirinya seakan-akan dia berbicara dengan lisan agama. Iya. Kalau mau pendalilan agama, lihat di akidah para salaf tidak ada yang berbuat seperti itu. Tidak ada yang berbuat seperti itu. Baik. Jadi kewajiban bersama al-jamaah. Kemudian yang ketiga di sini jamaah dalam sholat Jumat dan dua sholat Id. Ini diantara bentuk jemaah ya, dari hal-hal yang khusus terkait dengan jemaah. Pemimpin itu dia punya kekhususan. Ada hal-hal tertentu itu hak dia. Itu haknya. Nah ini perlu pembahasan tersendiri ya untuk dikaji ini. Karena biasanya ini dibahas di buku-buku tentang ahkam sultaniyah, hukum-hukum seputar penguasa, buku-buku yang berbicara tentang politik kenegaraan, aturan tata negara. Nah, itu dibahas tentang hal ini. Hak-hak pemerintah. Di antara hak pemerintah itu pada perkara yang merupakan sumber-sumber kesatuan kaum muslimin, pemerintah yang mengaturnya. Karena itu sholat Jumat itu asalnya tidak boleh ditegakkan kecuali dengan izin pemerintah. Makanya di kota Madinah itu di masa Nabi sholat Jumat cuma di Masjid Nabawi. Padahal banyak masjid para sahabat di rumah-rumah mereka, di kampung-kampung mereka. Tapi sholat Jumatnya cuma di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya Jumat diatur oleh pemerintah. Iya, jelas ya. Demikian pula sholat Id. Sholat itu pemerintah yang menentukan. Dan ini dua hal tidak ada silam pendapat di tengah para ussalaf. Ini dinukil kesepakatan di sini ya. Imam Qutaibah menukilnya kesepakatan dari para imam as-salaf. Ibnu Abdul Bar menukil hal itu. Ibnu Hajar al-Asqalani dan banyak lagi dari para ulama yang menjelaskan bahwa itu adalah hal yang disepakati. Yang aneh bin ajaib, datang orang-orang yang mengatakan pemerintah tidak bisa ikut campur dalam urusan itu. Itu bukan ranah pemerintah. Ini bayangkan ya bagaimana jauhnya kejauhan itu. Padahal ini kita baca ini dari ucapan para ulama. Buku-bukunya ada. Kalau kita baca buku-buku tentang politik syar'i, itu akan terlihat itu penyebutan hak-hak pemerintah. Iya. Dan buku-buku akidah ini penuh menjelaskannya. Sebab ini ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Makanya ahli sunnah itu ya dari masa dahulu itu selalu dituduh macam-macam. Dituduh macam-macam oleh ahlul bidah karena prinsip-prinsip mereka. Karena prinsip-prinsip mereka beragama. Padahal ini prinsip beragama terwarisi dari masa ke masa. Bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Ini secara umum ya terkait dengan pembahasan seputar pemerintah dan hak-haknya.